dan itu sholawat teman-teman nggak ada masalah ya. Ustazah ulangi bacaan zikirnya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku, terima taubatku. Ya, ini doa zikir rojab ya. Lebih tepatnya adalah doa rojab, bukan zikir rojab. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Kenapa tidak dijawab kemarin beli buku tidak ada dashboard digitalnya? Yang mana teman-teman ya? Karena nggak setiap hari promonya sama ya. Doa agar tanah yang akan dijual apazah sholat hajat ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Iya, azan kedua saat sholat Jumat ya. Kalau kalau azan sholat Jumat kan 2 kali azan. Bolehkah wanita sholat Jumat jika dalam perjalanan ketemu mau masjid lagi sholat Jumat? Ketika ada jemaah lain bisa. Sholat Jumat bisa untuk wanita ketika dalam situasi sholat Jumat di daerah itu udah jadi budaya. Misalnya di Mekah, Madinah itu sholat Jumat sudah jadi budaya. Dan bukan kita sendiri tapi ramai perempuan sholat Jumat, itu boleh ya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, foto menangkal ain nggak ada. Kalau upload foto, kalau foto nggak ada masalah teman-teman selagi dia nutup aurat. Aku juga nggak terlalu paham. Ya, aku udah cari dalilnya nggak ketemu. Untuk teman-teman yang bilang adalah foto itu adalah penyakit ain ya. Tapi kalau untuk menyematkan, masya Allah tabarakallah ya sunnah aja. Cuman kalau nggak disematkan apakah dia berefek negatif? Ya tidak seperti itu. Kan kita nutup aurat berfotonya, kecuali kalau kita buka aurat. Loh, nanti dilihat banyak orang loh. Ya teman-teman tinggal keluar rumah pergi ke pasar kan dilihat banyak orang juga. Ya kan. Jadi sama aja ya teman-teman ya, sama aja. Yang penting teman-teman tutup auratnya ya. Oke, assalamualaikum. Sholat buat dipertemukan jodoh. Bukan sholat, doa ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Kalau biar disayang terus sama suami, zikirnya apa ya? Prioritaskan dia, maka dia akan sayang. Selanjutnya tawakal, jangan bikin kesalahan baik kecil maupun besar. Iya, doa melunakkan hati anak. Allahumma layyin li qalbahu. Allahumma layyin li qalbahu. Kalau dia perempuan ya. Tapi kalau Allahumma layyin li qalbaha, Allahumma layyin li qalbahu kalau dia laki-laki. Allahumma layyin li qalbaha kalau dia perempuan ya. Kayak gitu ya. Allahumma layyin li qalbahu kalau dia laki-laki. Allahumma layyin li qalbaha kalau dia perempuan ya. Oke. Sholat sunat qabliyah apakah harus dilakukan setelah azan? Betul sekali. Qabliyah itu harus dilakukan setelah azan, karena qabliyah itu adalah setelah azan dan sebelum sholat fardu. Tapi walaupun begitu, misalnya teman-teman tidak harus di masjid. Misalnya nih ada orang udah pulang ya dari masjid. Orang udah pulang dari masjid jam 1 siang. Teman-teman sholat zuhur dulu 2 rakaat. Sholat qobliyah zuhur dulu 2 rakaat. Lanjut teman-teman sholat zuhur 4 rakaat. Lalu ba'diyah zuhur 4 rakaat. Gak ada masalah. Sampai paham. Thank you Mbak Rosita. Ya gitu ya teman-teman. Itu teman-teman screenshot aja ya. Assalamualaikum Ustazah, apa harus 70 kali setelah sholat subuh? Tidak ada harus pada ibadah sunnah. Tidak ada harus pada ibadah sunnah teman-teman ya. Tidak ada harus pada ibadah sunnah. Jadi kalau 70 kali itu adalah sunnah saja ya. Dia tidak wajib ya. 7 kali pun setiap habis sholat nggak ada masalah ya. Oke teman-teman, sehat semua ya. Oke, Ustazah kalau anak marah sama bentar ya. Biar muka cerah dan bersih dari beruntusan gimana? Salah alamat teman-teman. Aku nggak ngerti soal itu teman-teman ya. Aku cuma ya pakai scrub, masker gitu. Udah SPF, udah facial.
di waktu yang rutin, hindar nanti udah. Sholat Jumat atau jamaah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat duha 4 rakaat prakteknya gimana? Apa sama dengan sholat zuhur? Dua-dua aja Mbak Re. Kalau sholat duha 4 rakaat, dua-dua aja teman-teman. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala, kayak gitu aja ya. Siap teman-teman ya. Jawabnya sering wudhu aja sah. Sering wudhu nanti banyak yang niat. Halo Mbak Karisa, nanti banyak niat wudhunya biar jadi kinclong, jadi salah niatnya. Makanya aku jarang ngomong gitu guys. Jadi kita berwudhu supaya kita mati dalam keadaan syahid teman-teman ya. Jadi kita ngambil wudhu bukan ingin kinclong ya. Walaupun itu juga efek samping ya. Dengan kita ngambil wudhu secara logika pun dia akan menghilangkan bakteri yang ada di wajah kita otomatis. Tapi kan itu cuman efek ya, niatnya bukan itu. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, saya mau nanya, kalau seorang ibu nikah walinya siapa ya? Walinya bisa adiknya, bisa pamannya. Boleh nanya nggak bolehkah ayah yang oke? Ustazah mau nanya, kalau doa saat azan dan iqomah itu gimana? Maksudnya pas lagi bunyi hayya 'alas shalah? Enggak. Dengar dulu azannya sampai la ilaha illallah. Lalu kita bilang la ilaha illallah ya kan? Dengar dulu azannya sampai selesai la ilaha illallah, dia juga la ilaha illallah gitu ya. Kemudian baru kita doa. Jadi antara azan dan iqomah itu doa. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Itu antara azan dan iqomah itu doa sangat mustajab. Teman-teman paham nggak nih? Aku kecepatan atau paham? Kalau paham coba bilang paham. Kalau kecepatan bilang kecepatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sholat zuhurnya nunggu selesai sholat Jumat? Enggak. Azan sholat Jumat, thank you ya teman-teman ya. Jadi kan orang azan khutbah, azan sholat. Nah, azan baru sholat. Setelah azan kan orang-orang sholat di masjid tuh. Sholat Jumat kan orang azan dulu, thank you ya teman-teman ya. Waktu orang sholat Jumat kan orang azan tuh kan, baru sholat Jumat. Nah, setelah azan tuh teman-teman udah udah bisa sholat. Doa bersamaan iqomah. Oh ya, antara azan dan iqomah itu mustajab ya. Antara azan dan iqomah itu mustajab ya. Oke, thank you Pak Tamrin. Iya, anak saya mau buat tato, dilarang nggak bisa. Yang penting teman-teman larang aja dulu ya. Larang aja dulu. Dan teman-teman kalau walinya itu punya hak untuk mengintervensi dan melarang dengan tegas. Gak apa-apa, larang aja dengan tegas karena kita adalah walinya. Halo Mbak Tia, Mbak Dista, Mbak Depian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sehat ya. Ustazah, kalau kita taraweh di masjid, bentar ya, kita harus ikut baca bacaan sholat gak Ustazah? Oke, teman-teman coba denger aku sebentar. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Jadi cara sholat berjamaah itu adalah yang kalau imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke? Imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam ya. Kemudian maaf saya ulangi ya. Imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah dalam hati. Imam baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam gitu ya. Kemudian imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam udah selesai ayat belum selesai ayat pendek, udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Bingung? Atau aku ulang lagi. Imam iftitah, makmum iftitah. Imam Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam ayat pendek, makmum Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Gitu guys.
Ya, jadi intinya adalah dibaca Al-Fatihahnya semampunya. Apa ada hak penuh? Oke. Anak siri dia punya hak. Cuman kalau pergi ke pengadilan memang agak rumit karena pengadilan berdasarkan kakak ya. Ustazah sholat taraweh 11 rakaat 4-4-3 boleh nggak? Enggak. Sholat taraweh itu 11 rakaat, 4-nya taraweh, 4-nya taraweh, 3-nya witir. Jadi 4-nya taraweh, 4-nya taraweh, 3-nya witir teman-teman ya. Oke. Kalau kita belum selesai iftitah tapi imam udah baca Al-Fatihah, gimana? Dengar, diem. Oke, kalau kita udah belum selesai nih iftitah, imam udah baca Al-Fatihah, kita diem. Ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Ustazah kalau untuk wanita, bentar ya. Kalau sholat bentar ya, aduh cepet banget nih, gimana ya caranya ya? Ustazah kalau berdoa antara azan dan iqomah seperti apa? Halo Mbak Melan, ya. Antara azan dan iqomah itu doanya seperti apa? Nah, antara azan dan iqomah itu teman-teman pakai bahasa Indonesia aja. Ya, pakai bahasa Indonesia, teman-teman berdoa apapun yang teman-teman inginkan itu bisa. Dalam sholat boleh baca ayat kursi setelah Al-Fatihah. Oke, teman-teman, ketika teman-teman sholat, bolehkah baca ayat kursi setelah Al-Fatihah? Jawabannya tentu boleh. Karena ayat kursi itu adalah bagian dari surat Al-Quran, ayat Al-Quran. Jadi yang penting adalah teman-teman melakukan bacaan yang dia itu sama dengan isi Al-Quran. Nggak cuma ayat kursi loh, teman-teman boleh baca semacam Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya teman-teman melakukan yang namanya kul-kul aja. Kan aku sering bilang teman-teman kul-kul melulu ya kan, gantilah dengan ayat kursi. Karena ayat kursi atau ayat meja, enggak ada ayat meja ya. Nah, ayat kursi teman-teman boleh lakukan itu ya. Kalau baca niat sholat apa boleh dalam hati? Tidak ya. Tadi aku udah ceramah dan di siang hari bahwa kalau kita sholat itu mulut kita harus dibuka ya. Kalau kita sholat mulut kita harus dibuka ya, dibuka mulutnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Jadi sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Bolehkah kita dengar azan langsung sholat? Apa harus nunggu selesai azan? Maaf, anjuran aku adalah tunggu dulu azan ya teman-teman ya. Tunggu dulu azan karena menjawab azan adalah kewajiban menurut sebagian ulama. Walaupun sebagian bilang itu sunnah muakkad, tapi dengar dulu azan lalu kemudian teman-teman sholat. Ustazah aku pengen buru-buru, nggak apa-apa. Kalau pengen buru-buru maka teman-teman cukup gini aja, baca yang penting rukunnya aja ya, tidak usah dibaca ayat pendeknya, nggak apa-apa. Kan ayat pendek dan iftitah saat sholat itu sunnah, dia tidak wajib, yang penting Al-Fatihah dibaca. Iya, sama-sama Mbak sahabat Abibai. Kalau sholat tahajud apa harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol aja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Tapi daripada enggak sama sekali, lebih baik teman-teman tahajud dulu sebelum tidur. Tengah malam kalau terbangun alhamdulillah, kalau enggak yang penting udah tahajud. Karena batas tahajud itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Jadi sebenarnya walaupun belum tidur bisa tahajud, cuman kurang afdol aja. Oke? Paham atau tidak paham? Kalau tidak paham kita ulang sampai besok pagi. Oke, sehat ya guys. Aku sering kesemutan sekarang guys. Nah, untuk
cara menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum, jawabannya adalah shadaqata wa bararta, shadaqata wa bararta. Kalau mau panjang, wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi kalau pendek aja, shadaqata wa bararta aja. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi intinya adalah kalau sholat subuh itu harus ada as-salatu khairum minan naum, shadaqata wa bararta. No, tuh ya guys, shadaqata wa bararta. Masya Allah. Ustazah sholat sunnah ketika sebelum, thank you ya yang udah bantu ya. Di sesudah zuhur itu baiknya 2 atau 4. Baiknya tentu 4, tapi 2-2 aja. Jadi rawatib itu macam-macam. Coba dengerin. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Nah ini adalah yang namanya ini dia yang dinamakan dengan rawatib ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Ustazah selama ini saya sholat ya duha 4 rakaat 1 kali salam sah, tapi kecil ulama membolehkan. Jadi dua-dua bagus ya, dua-dua bagus ya. Oh ulang boleh 2 rakaat sebelum subuh. Oke, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Oke, kemudian 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Oke, kemudian 2 rakaat sebelum asar. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Oke, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Nah, untuk sebelum isya dan sebelum asar itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Sunnah itu ada 2, sunnah muakkad dan sunnah biasa atau ghairu muakkad. Sunnah muakkad adalah mendekati wajib, kalau sunnah biasa ya biasa aja. Oke? Nah, yang biasa itu adalah sebelum isya dan setelah dan sebelum asar. Ulang Zah, dapat piring cantik aku ulang-ulang terus, tapi ya for you lah guys, aku ulang. Coba dengar fokus. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Udah aku bikin VT-nya, udah sering aku bikin VT-nya. Nah untuk 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian dan sebelum isya itu teman-teman itu dia lebih kepada sunnah biasa. Oke guys, yang baru mampir tap layarnya, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nggak berjilbab buang air kecil gimana? Nggak apa-apa, masa setiap ke toilet pakai jilbab pula dulu? Ya udah aku CO parfumnya, thank you ya yang sudah CO ya. Oke Ustazah, oke. Zah bikin VT tutorial wudhu, udah ada sih. Iya, kalau tutorial wudhu teman-teman pergi ke tuntunan sholat yang kemarin kita spill lah ya, itu ada videonya lengkap ya. Oke ya, yang sudah sampai dibaca ya teman-teman ya, dihafal tuh bukunya ya. Oke, kirim doa cepetnya. Oke, Ustazah cepet kali. Ya, yang baru mampir salam kenal dari aku ya. Klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke. Setelah sholat sunat duha, sholat apa ya? Terserah. Dia ada 5 sholat yang bisa 24 jam. Dia ada 5 sholat yang bisa 24 jam ya. Adalah sholat taubat, kemudian hajat, kemudian istikharah, kemudian wudhu, kemudian tahiyatul masjid. Ini bisa dilakukan 24 jam. Habis sholat duha juga bisa. 24 jam habis sholat duha juga bisa. Ya teman-teman ya.
Oke, kalau pipis cebok terus pipis lagi, mana dia tadi? Oi pipis, mana pis? Udah kelewatan guys. Nih, ustazah kalau pipis nggak cebok terus pipis lagi, tapi kali ini cebok, apakah sah sholatnya? Sah ya, cuman nggak cebok disiksa loh di kuburan. Pis lari-lari lah pis ya. Iya mbak, iya teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya, klik ikuti, klik tombol loncengnya. Yang belum ke channel aku, subscribe channel aku, di sana banyak video-video ceramah aku ya. Sholat 24 jam tuh, sholat taubat, aduh cepet banget. Istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, sholat sunat, hajat, masya Allah ya. Oke, teman-teman sehat ya. Halo Pak Suhaili, iya. Kalau lagi baca Quran terus dengar azan, tutup Qurannya. Tutup Qurannya. Baca Quran sunnah. Jawab azan wajib. Ya, kalau ustadznya ceramah jangan baca Quran. Mendengarkan ceramah ustadz wajib, baca Qurannya sunnah. Ngerti nggak ngerti dengar aja ustadznya, anggu aja ya. Karena baca Quran sunnah ya. Fidyah boleh diberikan ke saudara, boleh selagi dia duafa, fakir, miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja nggak cukup uangnya. Halo Mbak Melisa. Iya, salam siap. Kirim doa untuk orang tua selain Yasin boleh apa? Untuk orang tua yang meninggal boleh teman-teman kirimkan bacaan Quran sampai hatam. Kemudian kirimkan Yasin, kemudian kirimkan Al-Fatihah, ya, kemudian perbanyak melakukan setiap berbuat baik doakan untuk dia. Bisa wakaf atas nama dia, bisa sedekah atas nama dia, bisa ziarah ke makamnya. Teman-teman ziarah ya, ziarah ke makamnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal ya. Kita sedekah untuk dia, kita badal umrah untuk dia, kita pergi ziarah. Ziarah udah sering aku jelaskan. Sebelum pergi ziarah teman-teman berwudu dulu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu teman-teman pergi ziarah, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan tunggu dia menjawab, masuk aja ya. Kemudian setelah itu teman-teman bersihkan kuburannya ya, siram pakai air dan doakan. Masya Allah. Ya, gimana sholat? Oke, Bu Ustazah, kalau lagi keluar darah istihadah boleh hubungan dengan suami? Secara syariat is okay, tapi secara kedokteran I don't know. Nggak kurang tahu aku teman-teman ya. Ustazah sholat zuhur jam 2 karena habis habis pergi, mana dia? Sholat subuh jam 2, gimana itu? Salah baca aku. Halo Mbak Lia, iya sehat ya. Kalau sholat maghrib berjamaah, kalau sholat maghrib berjamaah sudah ketinggalan 1 rakaat, apa harus baca tahiyatnya 3 kali? Betul sekali ya. Itu udah ada di video aku ya, tapi aku harus buat lagi, itu udah tenggelam jauh teman-teman ya. Jadi gini guys, yang penting kita dapat ruku. Kalau kita dapat ruku, maka kita tidak ketinggalan. Ya, nanti kalau kan gini ya, kita nih ya guys ya, imam ya, ini makmum ya. Gimana caranya nih ya? Nah, ini imam ya. Susah juga ya guys, susah juga menjelaskannya guys. Yang penting teman-teman dapat ruku itu aman. Tapi nanti kan imam rakaat kedua duduk, teman-teman rakaat 1 duduk. Nanti imam rakaat ketiga, teman-teman rakaat kedua duduk. Nanti imamnya salam kanan salam kiri, maka nanti teman-teman duduk tahiyat akhir. Jadi tahiyatnya ada 3 ya, paham ya? Itu udah ada di video asli. Kalau suami chattingan sama wanita lain di sosmed gimana? Nggak boleh, itu zina kecil ya, nggak boleh ya. Larang suaminya, kasih efek jera ya, jangan sampai itu terjadi. Ya teman-teman ya, karena sesuatu yang sudah dimulai maka dia akan sulit untuk diakhiri. Hati-hati, jaga hati ya. Oke. Sholat yang sering ketinggalan lalai waktu di masa muda, kalau tahu jumlahnya berapa teman-teman boleh lakukan kodok, kalau enggak apa-apa enggak. Oke, bolehkah sholat jamak dengan jarak tempuh jauh lebih 85 kilo? Tapi bolak-balik boleh, nggak ada masalah ya. Amalan doa suaminya hati yang sekeras batu, apa gantung lehernya? Enggak ya. Kalau hatinya sekeras batu, doanya Allahumma layyin li qalbahu, ya Allah lunakkan untukku hatinya
Iya, siap Mbak Kharisa. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, halo Mbak Eli. Ya Allah, lunakkan hatiku untuk hatinya untukku ya. Ya, canda ya teman-teman ya. Oke, Zah berapa rakaat? Jadi ada doa ya. People change, manusia itu bisa berubah. Ini doanya nih. No, Allahumma layyin li qalbahu ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya, gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa. Sehat ya teman-teman semuanya ya, aman ya guys, sehat ya semuanya ya. Oke, Mbak Omas nggak dibaca-baca saking banyaknya. Iya Mbak, sampai paham ya. Niat dan tata cara sholat rawatib ya, sengaja aku sholat sunat rawatib 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa. Ini kan wajah kul semua ini kan, waktu kul semua wajahnya tuh, ku tengok lah PP-nya ini, orang-orang ini kul semua nih ya. Kul nggak apa-apa ya. Sengaja aku sholat rawatib 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, itu ya. Nah itu kan nggak apa-apa ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Mbak Anita, ya Ustazah puasa di hari Jumat sendiri nggak boleh. Kalau mau puasa Jumat, puasa juga Kamis. Kalau mau puasa Sabtu puasa juga Jumat ya. Ya kok tahu, ya tahu lah, ya iyalah, masa iya dong ya. Doa supaya anak perempuan didapatkan jodoh. Robbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin ya. Robbi la tadarha fardan, jangan engkau biarkan dia sendirian, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya pewaris ya teman-teman ya. Gitu doanya. Robbi la, kalau dia perempuan, anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, Robbi la tadarhu fardan wa anta khairul warisin ya, gitu teman-teman ya. Robbi la tadarhu fardan wa anta khairul warisin. Oke, ya wudhu yang benar. Oke bentar ya. Assalamualaikum Zah, zikir khusus setelah sholat duha. Sebenarnya ada, tapi panjang teman-teman. Itu ada dalam majemuk teman-teman ya. Nanti ada rezeki boleh CO ya teman-teman ya. Sebelum maghrib, sholat apa namanya? Sholat sunnah rawatib ada sebelum maghrib. Cuman dia tidak muakkad ya teman-teman ya. Dia sunnah biasa ya. Assalamualaikum semuanya, teman-teman yang baru mampir. Boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Spill kerudungnya, buku aja dulu teman-teman ya. Kenapa keranjangnya nggak ada keranjang? Belum tampil lagi keranjangnya teman-teman ya. Belum tampil keranjangnya, kita masih tanya jawab ya dari tadi ya, kelamaan ya. Buku Zah boleh. Yang udah punya bukunya dan sudah hafal, udah sampai di mana ngafalnya guys? Udah sampai di mana ngafalnya? Teman-teman ngafalnya pelan-pelan aja ya. Ngafalnya pelan-pelan aja. Teh Bintang yang duduk di sini kalau keranjangnya jam 10. Kalau aku mah nggak kuat. Halo Mbak Azrina. Iya, boleh. Iya boleh. Teman-teman, yang paling penting dari keranjang itu adalah buku tuntunan ibadah. Ya. Yang paling penting adalah buku tuntunan ibadah dan buku doa-doa. Buku doa-doa tadi pagi habis, nanti aku tampilkan yang lain ya teman-teman ya. Nah, yang udah punya bukunya dihafal arti bacaan sholatnya. Udah sampai mana nih? Atau nggak dibuka-buka nih bukunya teman-teman, on demand deh ya. Minyak udah sampai, thank you Mbak Sakina ya. Siap Mbak Andana ya. Saya CO Quran siap, Masya Allah ya. Yang udah CO thank you teman-teman ya.